rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Merdeka! Halo, selamat pagi sahabat Kompas.com. Bertemu lagi bersama saya Tatang Buditno. Saya Vittorio. Di obrolan Newsroom pada pagi hari ini. Dan kita akan membahas spesial 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden siapa Vito? Mas Gibran Raka Buming Raka. Asik ya. Semangat dong ini yang di Selamat pagi. Oke. Ya. Jadi ini kru Kompas.com memang sudah kru call dari jam 2 pagi ya, sahabat Kompas.com ya. Jadi memang ya agak lemot ya karena belum tidur ya. Tapi pagi hari ini kita juga ketemu dengan peneliti Litbang Kompas yang juga melakukan survei kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, dan spesifik hari ini kita akan membahas salah satu indikator ya. Ini ada Mas Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, kita akan membahas soal hukum ya, bidang kerja penegakan hukum. Penegakan hukum. Jadi mungkin nih untuk sahabat Kompas.com yang belum tahu, ada untuk survei kali ini itu ada berapa bidang Mas yang di survei sama Kompas.com? Jadi kalau untuk survei periodik memang kita ada 4 bidang kerja. 4 bidang. Ada penegakan hukum, ada politik keamanan, ada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Itu 4 itu ya. 4 spesifik itu ya. Hari ini kita bahas soal bidang hukum ya. Oke. Nah ini Vito, kayak untuk teman-teman ini sahabat Kompas.com ini juga mungkin harus tahu ini untuk pendanaan. Untuk pendanaan dan metode risetnya ini seperti apa? Seperti apa supaya tidak memancing orang banyak ngomong, wah ini survei tergantung. Wah, kagak ada itu, kita kan di Litbang Kompas kan. Gimana Mas Rangga? Ya, kalau untuk pendanaan kita 100% pure murni ya, didanai sendiri oleh PT KMN, Kompas Media Nusantara, Harian Kompas. Kemudian metodenya kita ada 1000 responden, 1000 responden di seluruh Indonesia ya, 38 provinsi. Metode pencuplikannya sistematis bertingkat. Sampai ke provinsi Papua ada yang Papua Barat, itu. ada semua. Luar biasa. Ya. Berarti bukan paten, survei paten. Tuh, pendanaan sendiri. Nah, itu kita akan membahas soal spesifik di bidang hukum. Nah, ini Mas Rangga mungkin sebagai catatan ya, Mas Rangga dan Vito, ini juga kita ini sebenarnya 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo ini memang ada beberapa catatan soal hukum ya. Jadi yang pertama kemarin kan Pak Prabowo dari awal dilantik itu memang kenceng juga keras ya waktu pidato ya. Pemberantasan korupsi. Kalau yang nggak setuju ya silakan keluar, angkat kaki gitu di kabinetnya keluar. Gitu. Terus dan waktu pembukaan di Lembah Tidar juga salah satunya itu juga kan. Akmil Magelang kan bahas itu juga ya sama menteri. Terus kemarin juga sempat nyindir kasus hukum yang vonisnya dianggap ringan ya. Nah, yang itu 6,5 tahun itu kan. Ternyata beliau juga terperangah gitu. 6,5 tahun. 6,5 tahun gitu kan. 50 lah. Ya. Kata dia kan. 20 tahun. Iya. Terus ada pembentukan lembaga di bidang hukum ini. Oh iya, ini yang menarik juga di pemerintahan Presiden Prabowo ini memang untuk kementerian kan beberapa dipecah ya.
Nah, itu kan yang pertama itu ada Menko-nya itu bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan itu ada Prof Yusril. Betul. Terus dipecah Kementerian Hukum, kalau dulu zamannya Pak Jokowi hukum Kan dan dulu HAM ya. Kumham. Sekarang bahkan Dirjen Imigrasinya juga jadi Kementerian sendiri. kan. Iya. Jadi Kementerian Hukum ada Supratman Andi Aktas, Kementerian HAM-nya ada Kakak Pigai ini, Natalius Pigai. Nah, terus Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatnya ada Agus Andrianto. Ini menarik ini. Terus kasus-kasus yang menonjol tuh Vito. Ada apa aja tuh? Ada banyak ya selama 100 hari ini gitu, walaupun sebenarnya perjalanan kasusnya mungkin nggak sejak Pak Prabowo masuk kantor, tapi udah dari lama. Ada kasus Ronald Tanur, yang kasus suap hakim itu, terus ada, nah ini kasus yang sempat bikin geger juga, ini Ahjusi Tom Lembong nih, Mbak Om Tom Lembong itu tiba-tiba ditangkap oleh Kejagung ya, jadi tersangka. Dan ada apa namanya anggapan-anggapan kriminalisasi dan sebagainya gitu. Terus ada bersih-bersih di Kementerian Pertanian, terus ada suap-suap anggota KPU tuh yang dulu kasus lama Harun Masiku, tapi ada update baru Mas Hasto Kristianto Sekjen PDIP ditersangkain. Kurang lebih highlightnya 100 hari ada itulah kasus-kasus hukumnya. Nah, kita masuk ke Mas Rangga ini, gantian Mas Rangga yang ngomong ini. Siap. Untuk temuan dari Litbang Kompas di bidang hukum ini, tingkat kepuasannya seperti apa? Monggo dijelaskan Mas Rangga. Jadi memang secara umum tingkat kepuasan ke penegakan hukum ini sesuai dengan tren umum ya. Kan tren umumnya naik, memang kepuasan di kinerja penegakan hukum ini juga naik begitu. Naiknya bisa dibilang dengan pengukuran sebelumnya di Juni 2024 itu cukup signifikan, sekitar 15%. Dari Juni 2024 ya. Kita terakhir survei. Itu naiknya 15%. 15%, sebelumnya 57. Jadi memang di satu sisi kalau kita bandingkan dengan 3 bidang kerja yang lain tadi ya, ada ekonomi, ada kesejahteraan sosial dan juga Polkam. Tingkat kepuasan di bidang hukum ini yang paling rendah. Sebenarnya di angka 72,1%. Tapi kenaikannya dibandingkan dengan survei periode sebelumnya itu justru yang paling tinggi. Itu jadi menariknya di situ ya. Itu yang highlight pertama. Nah, cara kita mengukur kepuasan di kinerja penegakan hukum ini memang ada 5 indikator. Ya, ada indikator pemberantasan KKN, ada indikator penuntasan kasus hukum, kemudian ada indikator pemberantas suap dan jual beli hukum, ada indikator terkait dengan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM ya, atau kekerasan oleh aparat. Itu juga masuk ya? Itu juga masuk begitu. Nah, mungkin kita coba run through dari yang paling awal dulu. Dari yang paling awal dulu. Itu coba tuh. Ini ya. Tolong digeser lagi ke bawah mungkin. Karena menariknya juga kalau misalnya kita bandingkan dengan awal. Ini ya benar ya. Ini agak diturunin dikit coba. Nah, tadi yang paling tinggi itu tingkat kepuasan di bidang penegakan hukum, unsur-unsurnya tadi ya. Itu memang KKN sih, korupsi. Jadi malah korupsi. Memberantas korupsi. Itu di 70 berapa itu? Coba agak turun dikit. Memberantas 5%. Gitu. Kedua itu ada penuntasan kasus-kasus hukum itu 71,8%. Jadi memang dua ini yang menopang skor begitu ya. Karena dari indikator ini kan kita coba indeks kan, dan akhirnya keluarlah angka 72,1% itu. Yang masih jadi PR itu kalau kita lihat yang paling parah adalah memberantas suap dan jual beli kasus hukum. Itu ada di 57%. Yang paling memberantas suap dan jual beli kasus hukum ini PR banget ini memang. Ini yang PR. Kalau kita lihat di tren sebelumnya ya, di survei-survei selama 2024, 23 sampai 22 memang ini yang relatif paling rendah. Selalu paling rendah. Hampir selalu paling rendah. Ini menjadi indikator bahwa memang ya publik melihat bahwa hukum itu masih bisa ya tadi ya diperjualbelikan begitu ya. Karena angkanya juga cuma 57,5 ya di indikator ini ya. Nah, ini juga sama dengan indikator menjamin perlakuan yang setara oleh aparat hukum di mata hukum itu sendiri begitu. Jadi karena tadi ya logikanya adalah publik itu melihat bahwa kasus hukum itu bisa diperjualbelikan, kemudian
tidak semua orang menjadi setara di mata hukum begitu ya. Oh, Nah, jadi itu ini makanya dua indikator yang saling berkaitan pada saling akhirnya ya, berkaitan Mas, ya? pada akhirnya. Makanya di sini tingkat kepuasannya juga relatif lebih rendah kan. Untuk yang 67,3%. ini ya, bagian dari menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga ini masih Betul, kesetaraan hukum. 67,3% tuh ya, Betul. pembahasannya ya. Sedangkan yang menuntaskan kasus-kasus kekerasan oleh aparat itu juga ya relatif lebih rendah dari indikator secara umum kan. Secara umum. 68,9%. Ini juga ya tadi ya disebutkan yang mungkin belum kesebut tadi kan ada beberapa kasus extrajudicial killing lah ya. Oh ya Iya, ya, ya yang kan? melibatkan sejumlah sejumlah aparat ya. Ya, Nah, itu 100 juga hari ini. mempengaruhi persepsi publik. Yang Oke. benar-benar mengangkat indikator dalam pengukuran kali ini sih kalau saya lihat memang soal pemberantasan korupsi ya. Ini bisa jadi kan publik itu melihatnya ada banyak kasus-kasus yang naik kan yang seperti disebutkan tadi ya. Ada kasus Tom Lembong, kemudian kasus PN Timah, kemudian Oh iya. apalagi Pak Hasto, Pak Hasto, yang figurnya itu dikenal luas, kemudian kasusnya itu relatif cukup sering muncul gitu kan di pemerintahan, sehingga jadi perhatian publik ya, jadi perhatian kasus-kasusnya. publik. Jadi publik melihatnya oh berarti ini KPK dalam konteks ini kejagung gitu misalnya. Itu emang beneran kerja nih untuk mencoba memberantas korupsi, itu logika dibalik. Dan sesuai sama omongannya Pak Prabowo di awal ya, wah berantas korupsi ya, itu langsung kelihatan mungkin ya karena kasus-kasus itu ya. Jadi publik langsung mengaitkan, oh ini si ini ditangkap dengan itu gitu ya. Betul. Oke. Nah ini menarik juga Mas kalau kita bedah dalam hal status sosial ekonomi ini Mas. Ya. Nah untuk melihat tadi ya kepuasan di bidang penegakan hukum ini memang ada kontras yang cukup signifikan begitu. Jadi kontrasnya begini, kan kita memetakan masyarakat Indonesia kan lapisannya macam-macam ya. Dari ekonomi itu kan dari kelompok bawah, menengah atas. Nah kita menemukan tren bahwa memang kelompok yang lebih mapan ya, menengah atas ke atas itu relatif lebih kritis gitu melihat aspek penegakan hukum ini. Jadi di kelompok bawah dan menengah bawah itu relatif tinggi, lebih tinggi daripada kepuasan umum gitu ya. Bahkan yang di kelompok masyarakat bawah itu 78% tingkat kepuasannya, tinggi sekali begitu kan. Sedangkan di menengah atas dan atas itu relatif lebih kecil. Di menengah atas 63%, sedangkan yang atas tuh di bawah 50%. Artinya mayoritas dari kelompok masyarakat yang mapan secara ekonomi ya. Dan juga nanti pasti inline juga dengan dibedah secara level pendidikan gitu ya. Pendidikan atas itu juga relatif lebih kritis gitu untuk melihat aspek kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum ini. Itu apa Mas? Adakah alasan yang ditangkap mungkin dari survei ini mengapa yang status sosial ekonomi maupun pendidikannya lebih tinggi itu cenderung lebih kritis dan tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum di 100 hari ini? Apakah memang mungkin ada keterkaitan dengan akses informasi yang mereka bisa lebih aware untuk punya pengetahuan lebih untuk mengetahui konteks dari kebijakan gitu atau kasus gitu. Kurang lebih memang ke situ sih Mas arahnya. Kelompok menengah atas secara pendidikan juga pendidikan tinggi itu memang punya kemampuan mungkin kognitif yang lebih ya untuk bisa memahami konteks yang terjadi kira-kira seharusnya seperti apa segala macam. Jadi tidak melihat fenomena yang terjadi itu taken for granted aja begitu. Oke. Dari luarnya aja gitu. Dari luarnya doang. Ini udah ada datanya ini Mas Raga nih. Coba agak diturunkan. Itu cuma 3 ini ya, tapi kan dasar menengah tinggi. Dasar menengah tinggi ya. Yang di pendidikan dasar ini kan 80,6%. Ini tingkat kepuasannya sangat tinggi begitu kan. Dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang pendidikannya tinggi itu cuma 55%. Jadi memang trennya begitu. Jadi inline tadi itu ya. Secara status ekonomi dan status pendidikan itu yang tingkat tinggi itu malah justru semakin kritis ya. Betul. Dengan tingkat kepuasannya yang cenderung lebih rendah. Terkait dengan dalam konteks ini kan juga bisa jadi ya isu-isu hukum itu tidak semuanya mungkin mudah untuk dicerna oleh publik. Betul. Oh iya, ada bahasa-bahasa istilah-istilah yang mungkin rumit untuk dipahami gitu ya. Iya. Itu juga jadi PR para jurnalis hukum itu karena harus pakai bahasa hukum tapi juga gimana caranya mudah dibaca itu. Betul. Itu. Wah, ya. Nah, ini berikutnya apa nih Mas Rangga? Ya, ini secara umur kalau kita lihat memang tingkat kepuasan terhadap kinerja penegakan hukum ini semakin mapan ya. Jadi semakin tua itu semakin justru puas kelihatannya. Oh, semakin tua semakin puas.
yang agak kritis tuh malah teman-teman milenial tuh, umur 24 sampai 40 tahun tuh. Oh, iya. milenial tuh cukup ini Ya, ya. 67,6%. Mungkin mereka lebih aktif, Lebih di ya. sosial, lebih. Kalau yang umurnya Tatang malah lebih Ini Gen Z sama milenial ini 24 sampai 40. ente 4159 kan. Gue kan masih ini 27 ya tahun ini. Jadi memang kita masih kritis lah. Gitu. Kiri jalan terus lah Mas Rangga Ya, ibaratnya. tapi ini. kalau dibandingkan dengan tadi ya tingkat pendidikan, kemudian sosial ekonomi itu umur tuh tidak terlalu ada perbedaan tren yang signifikan. Jadi kurang lebih kan rata-rata ya 70 sekian persen. Cuman di kelompok milenial aja yang mungkin agak beda. Ya ya, di bawah 23 tahun cukup ya walaupun Cukup dia baik. cukup baik ya, angkanya 74% loh itu Mas Rangga ya. Betul. Dia anak-anak SMA, SMP misalnya. Ya, SMA ada nggak? iya. SMA ya. Kuliah pun 1822 kan masih 1822 kuliah ya. itu. Kuliah awal-awal tuh ya. Gen-gen itu yang ini. Makanya nggak terlalu nggak ada ketimpangan yang signifikan banget. Iya, apalagi Beda kalau dengan dibandingin yang dua tadi. ini parameter lain tadi ya. Betul. Apalagi sih Mas yang disurvei selain Kita tiga juga indikator itu? ini ngelihat menteri-menteri ya. Oh, menteri-menteri yang di bidang hukum itu ya? Ya, di bidang hukum itu kita menarik ini. kan tadi ada Pak Agus Andrianto, ada Pak Natalius Pigai, ada Pak Supratman Andi Aktas dan Menkonya Pak nih. Prof Yusril. Yes. Itu Nah, gimana itu? Kita melihat menteri ini dari dua spektrum. Oke. Jadi yang pertama adalah tingkat pengetahuannya. Jadi seberapa tahu orang itu dengan sosok-sosok tersebut begitu ya. Oh, Seberapa mereka gitu. kenal nggak? Kenal Tahu apa nggak? enggak, Gitu nggak? gitu. Oke. Dan bagi mereka yang tahu kita tanya kira-kira kinerjanya sudah baik atau belum, citranya positif enggak begitu ya. Oke. Kalau dari tingkat pengetahuan memang yang paling tinggi itu Prof Yusril. Prof Yusril. Prof Ya, Yusril. wajar karena memang beliau ini kan sosok yang sudah cukup lama Orang ya, lama ya. Orang Iya. lama. ruang politik dan Benar, hukum di benar. Indonesia. Tingkat pengetahuan yang paling masih belum maksimal itu ada di Pak Supratman Andi Aktas. Oh, oke, Menteri oke, Hukum. oke. Oh iya. Itu artinya masih banyak masyarakat yang belum mengenal Yang masih belum mengenal. beliau ya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau dari rekam jejak mungkin beliau dan juga Pak Agus ini juga bukannya belum pernah berkiprah sebelumnya ya. Betul. Sebelumnya kan Pak Supratman ini ketua balik ya kalau nggak Betul. salah. Iya, ketua balik DPR ya. DPR. Pak Agus Andrianto dulu kabar eskrim kan. Ya, benar. Gitu. Tapi memang itu PR-nya ya untuk dua menteri. ya Wis, Kakak Piga ini tinggi juga tingkat keterkenalannya ya. Iya. lumayan, tapi penilaian citra positifnya kan masih perlu didorong lagi nih. Masih perlu didorong. Ya, Oke. Karena masih 72,2% ya. Yang lain kan rata-rata 80 sampai 90-an. Ada yang 90% tuh Pak Andi Aktas kan. Oke. Mas, tapi kalau melihat apa kategori dari penilaian citra positif ini, itu responden itu lebih banyak menilainya dari hasil kinerja mereka atau memang dari pernyataan-pernyataan publiknya aja gitu? Itu ya kita nggak sampai sana. Ya nggak sampai membedakan secara distintif ya. Karena kan kadang agak sulit ya. Image atau brand itu kan sesuatu yang abstrak gitu. Kadang orang kan juga nggak semua orang bisa menilai kinerja seorang menteri secara bener-bener teknis dan detail begitu kan. Oh iya benar. Begitu kan mungkin ada misalnya tadi menteri pemasyarakatan dan imigrasi mungkin orang nggak paham 100% detail apa yang teknis dikerjakan gitu ya. Oke. Itu yang akhirnya kita bisa semaksimal mungkin mendekatinya ya akhirnya agak abstrak. Paling nggak kan kita melihat tadi ya secara representatif masyarakat tuh mengenal tidak, dan dari yang mengenal itu seberapa baik menteri-menteri ini bekerja di itu yang mau kita sasar. Oke. Nah Mas, ini kita mau sedikit membandingkan nih Mas dengan data yang ada ini tentang kinerja pemerintah di bidang hukum itu di zaman Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau tadi disampaikan Mas Rangga Juni 2024 itu kan artinya masih Pak Jokowi dan Yai Ma'ruf Amin tuh. Betul. Itu angkanya di 57,4%. Iya. Terus naik jadi 72,1% di zaman Pak Prabowo dan Mas Gibran Januari 2025. Ini kenapa jadi melenting banget ya bisa sampai 15% itu tadi Mas Rangga? Jadi kalau saya coba memetakan beberapa faktor-faktornya ya. Yang pertama adalah dari pengukuran-pengukuran sebelumnya itu sebenarnya titik kritis dari penilaian publik terhadap kinerja penegakan hukum
di Indonesia itu di kisaran 2022 Oktober lah itu, akhir-akhir itu. Itu paling rendah, Titik kritisnya. terendah itu nadir banget itu. Oh iya 51 ya. 51,5% itu terendah semenjak Maret 2019. Maret 2019 itu kan awal-awal presidensial yang kedua ya. Iya. RKUHP kalau nggak salah tuh. Reformasi di Reformasi korupsi di itu ya, korupsi itu. zaman-zaman itu ya. Itu rendah, Reformasi kemudian korupsi. titik all time terendahnya lagi tuh di Oktober 2022. 2022 ini kan tahun yang cukup signifikan ya dalam Gakum ya. Di situ ada peristiwa Kanjuruhan, ada peristiwa pengadilannya Sambo. Itu memang jelek banget. Nah, itu untuk bisa mengerek naik itu berat tuh pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu ya. Waktu itu ya. Bahkan dari Oktober 2022 sampai Juni 2024 tuh kurang lebih hampir sama kepuasan publik terhadap Gakum ini. Cuman ada satu tuh di angka 61,9% tuh Agustus 2023. Itu kan nggak ada situasi yang gimana ya. Oke. Artinya memang stabilitas mungkin pemberitaan yang sepi dari kasus-kasus hukum yang dar itu sangat berpengaruh terhadap penilaian publik Mas. Ya, itu ya. Jadi memang publik kan mendekati isu hukum ini kan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Nah, itu. Nah, kenapa kok bisa tadi ya melenting sangat signifikan tadi itu kalau sama dengan beberapa indikator bidang kerja yang lain ya, kita melihatnya ini sebagai bentuk euforia dan harapan publik terhadap pemerintahan baru. Ada faktor itu juga ya, bagaimana ini kita menyongsong era baru, sosok baru, ya kan, figur baru. Makanya memang keyakinan publik terhadap perbaikan-perbaikan di kedepannya itu cukup tinggi. Kita juga nanya tuh di survei ya, kira-kira kalau spesifik nih selama 100 hari pemerintahannya Pak Prabowo Gibran gitu, sudah bisa belum memperbaiki secara signifikan penegakan hukum gitu. Itu biasa aja, nggak sampai 70% kalau nggak salah yang mengaku yakin atau percaya bahwa bisa membawa perubahan signifikan begitu. Tapi ketika kedepannya nih selama masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, kira-kira yakin nggak situasi penegakan hukum di Indonesia akan semakin baik? Itu tinggi, 80% lebih. Jadi publik ini masih dalam konteks euforia itu juga gitu. Menunggu presiden baru, gebrakan baru. Komunikasi publik yang disampaikan oleh Pak Prabowo spesifiknya itu kan juga cukup banyak menyinggung soal penegakan hukum, terutama korupsi kan, bagaimana korupsi akan dihabiskan, disikat dan lain-lain itu kan. Itu yang kemudian juga ditangkap publik dengan respon yang positif. Jadi itu memang Pak Prabowo ini kan juga apa ya? Retorikanya kan luar biasa ya, pidato-pidato juga pembawaannya kan pembawaannya cocok kan, selalu menggelegar, itu mungkin juga memunculkan ini ya. Nah, di satu sisi gini Mas Tatang dan Mas Vito, ini bisa dilihat sebagai yang satu modal lah ya, modal sosial, modal politik yang besar. Tapi di sisi lain ini kan ekspektasi yang besar nih. Ini kalau misalnya tidak bisa di-maintain, dropnya nanti di pengukuran selanjutnya bisa jadi jauh gitu. Itu udah tinggi banget. Iya. Karena awalnya harapannya jadi banget ya. Ini harus dibuktikan. Dijawabnya juga dengan dijawab. Gampang juga dijawabnya. Betul. Oke. Karena mungkin dalam beberapa waktu ke depan ketika publik nggak menangkap adanya jawaban atas ekspektasi itu, justru nanti malah jadi jelek grafiknya. Jadi jelek. Misalnya ada kasus besar begitu ya. Kan kita nggak tahu ya ke depan nih ada kasus apa. Itu yang harus langsung direspon pemerintah ya, karena harapannya udah tinggi ya publik ya. Oke, Mas Raga, kita coba beralih dulu, kita tanyakan dulu dan diskusi sama dua narasumber yang juga sudah hadir melalui jarak jauh ini. Ada pakar tata hukum negara, hukum tata negara. Pakar hukum tata negara. Gimana ini ya? Namanya pagi-pagi kan. Pagi. Aduh, Mbak Bivitri Susanti, Mbak Bivitri. Ya, selamat pagi. Wis, luar biasa, pagi udah cerah sekali. Cerah, nah ini kita jam 5 pagi nih. Mohon maaf kalau mungkin belum sarapan loh Mbak, tapi udah langsung jadi narasumber kita. Mbak Fitri, kita mau tanya nih Mbak, soal tadi yang sudah disampaikan Mas Rangga dari Litbang Kompas ini, soal kenaikan signifikan loh Mbak, 15% terkait penegakan hukum. Mbak Bivitri melihatnya seperti apa? Apa indikator-indikator atau mungkin catatan-catatan yang kemudian bisa disampaikan atas hasil kenaikan tadi? 14,7% lah ini kenaikannya.
Iya, saya ingin mengajak kita semua memang kalau menanggapi survei itu tidak menanggapinya sebagai sebuah kebenaran faktual. Tapi jangan lupa survei ini adalah survei persepsi masyarakat. Nah, jadi kalau saya sih jadi nggak terkejut dan ya saya senang-senang aja kalau memang ada persepsi seperti itu di masyarakat. Maksudnya ya biasa saja begitu ya. Tapi saya akan sangat kritis dalam hal betapa berbedanya persepsi masyarakat ini terhadap apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Karena menurut saya semua survei, jadi kita harus perhatikan betul ini survei persepsi. Yang agak mirip misalnya ya orang akan juga membandingkan barangkali dengan indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional. Biasanya awal tahun ini keluar nih. Tapi beda kalau IPK, indeks persepsi korupsi, itu dia agregat dari survei-survei lain. Ada Rule of Law Index, ada Ease of Doing Business, dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Kompas ini kan survei persepsi publik, makanya ada sampelnya, ada populasinya sekian-sekian tadi ya. Berapa tadi? 1.000 responden, 38 provinsi, Mas Rangga ya. Nah, jadi persepsi itu akan dipengaruhi oleh 4 hal. Makanya kita perlu membacanya secara kritis ya. Pertama, pasti akan tergantung pertanyaannya, itu dulu. Saya sendiri mengajar metodologi penelitian, walaupun spesifik ke kualitatif, tapi belajar juga sedikit soal kuantitatif. Kita paham bahwa dalam melakukan survei, pertanyaan juga jadi penting. Apalagi ini adalah sampel populasi, bukan survei pandangan ahli. Sehingga misalnya pertanyaan apakah menurut Anda kepolisian, misalnya ya, saya tidak membaca pertanyaan dari Kompas tentu saja, dari Litbang Kompas, apakah menurut Anda reformasi kepolisian dibutuhkan? Dengan pertanyaan, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana laporan Anda tidak ditindaklanjuti oleh polisi? Yang satu konkret sekali, yang satu abstrak. Apakah Anda merasa perlu reformasi kepolisian? Gitu. Nah, jawabannya akan sangat berbeda. Nah, itu satu catatan saya. Sehingga tadi makanya saya mendengar sekali tadi waktu Mas Rangga presentasi disampaikan juga bahwa memang survei ini tidak bisa membedakan secara tegas antara substansi gitu ya dengan pandangan-pandangan, sedekat mungkin saja digambarkan melalui pertanyaan-pertanyaan. Tapi memang itulah kelemahan dari metode penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, persepsi juga karena ini soal hukum, Mas Rangga juga tadi sudah menyebutkan, persepsi soal hukum itu akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum. Orang hukum mau dapat sarjana aja S1, itu kuliahnya 4 tahun. Jadi, misalnya orang ditanya, apakah misalnya kasus Harun Masiku, ini terkenal sekali ya, tapi kalau ditanya, apakah kasus Harun Masiku sudah inkrah? Mungkin orang akan bingung kalau belum belajar hukum. Apakah masih bisa ada proses banding, misalnya gitu ya. Kan itu sehingga banyak persepsi yang akan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh narasi yang sebenarnya minim pengetahuan hukum. Kemudian yang ketiga, tadi saya janjinya 4 faktor ya. Yang ketiga adalah minim data juga. Jadi tentu saja namanya survei persepsi nggak akan banyak. Misalnya saya sendiri, kalau tadi nggak diingatkan berapa vonis yang didapat oleh Harvey Muiz misalnya, saya lupa tuh 6,5 tahun, apa 5 tahun, atau 4 tahun gitu ya. Itu juga ketika menjawab survei nggak mungkin data itu sudah lengkap tersedia. Padahal kalau dalam soal hukum memang persepsi itu nggak bisa didapat dengan cepat. Dan yang keempat terakhir juga karena tingkat pengetahuan teknis dan datanya lumayan spesifik kalau soal hukum ya, maka dia akan banyak sekali dikacaukan oleh narasi yang ramai di media sosial, terutama oleh pendengung. Tolong jangan dilupakan, pendengung juga masih banyak sekali. Saya sampai sekarang tuh, wah serangannya lucu-lucu. Kalau lihat media sosial saya. Anggap hiburan ya, Mbak? Saya anggap hiburan aja. Tapi saya doakan biasanya, semoga cepat cair ya, banyak rezeki gitu. Jadi, narasi pendengung itu juga luar biasa. Misalnya, serangan-serangan yang diberikan ketika ada yang mengkritik soal pernyataan Pak Prabowo waktu awal bahwa koruptor bisa diampuni misalnya gitu. Ketika dijawab dengan pengetahuan hukum yang menurut saya sih lumayan lah begitu ya, tapi serangannya langsung dibantah. Nah, kita harus paham bahwa ada faktor itu.
juga ada faktor populisme hukum dalam narasi-narasi publik. Nah, itu yang kita harus baca secara kritis, sehingga bahwa ada persepsi sejauh ini baik, ya kita tanggapi itu dengan dingin saja kalau menurut saya ya, karena itu tidak bisa mencerminkan soal hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Dan ini juga terbukti sebenarnya dari paparan Mas Rangga tadi soal ketika sampai dilihat kategori respondennya ya, ada menengah ke atas, itu lebih kritis. Umur, pendidikan, itu juga biasanya lebih kritis gitu ya. Jadi ini menandakan kuatnya persepsi yang timbul dari informasi yang mereka terima, entah dari media sosial, entah mungkin belum pernah belajar hukum, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira tanggapan awal saya sih seperti itu ya. Tapi bukannya berarti survei ini tidak perlu. Buat saya ini tetap perlu, karena artinya banyak yang bisa direfleksikan dari dari masyarakat sipil sendiri, dari saya sebagai dosen gitu ya. Maka mesti dipikirkan soal gimana caranya untuk menyampaikan lebih banyak pengetahuan hukum yang substantif, lebih banyak kasus diangkat ke permukaan, bahwa orang digusur tuh, dirempang, bahwa ada kasus yang lucu-lucu kan, misalnya pagar di laut misalnya. Itu kasus hukum yang menurut saya luar biasa. Kalau buat orang hukum ya, itu udah jadi ya mati ketawa aja gitu. Maksudnya nggak tahu penjelasannya, agak rumit ya, panjang sekali. Tapi kan persepsi itu yang nggak timbul soal hukumnya yang lebih baik gitu. Yang timbul adalah riuh rendah dalam media sosial aja, kalau bicara persepsi. Jadi pentingnya di situ. Plus yang kedua tentu bagi pemerintah sendiri, buat saya jadi pemicu untuk melakukan berbagai upaya lanjutan reformasi yang substantifnya harusnya kemana kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Mbak Bivitri. Kita beralih dulu Mbak ke siapa Vito ini, narasumber kita pagi hari ini juga nih. Kita juga terhubung dengan Mas Hariko dari Kantor Komunikasi Presiden. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Tatang, Mas Vittorio ya, Vittorio. Siap. Wah, udah rapi nih. Mas Rangga, sama senior saya Mbak Bivitri. Terima kasih Mbak, udah banyak sekali memberikan masukan untuk pemerintah. Siap. Gimana Vito? Apa yang mau ditanyain? Mas Hariko, ini melihat ada kenaikan, tadi kita sama-sama menyimak ada kenaikan 15% dari survei terakhir yang dilakukan Litbang Kompas. Ini tentu sebuah capaian tersendiri gitu ya Mas. Tapi di satu sisi ada catatan kritis bahwa ini menandakan ekspektasi publik yang juga tidak kalah tinggi, dan ini juga harus dijawab oleh pemerintah melalui kinerja yang konkret gitu. Gimana menanggapinya Mas? Ya, terima kasih Mas Vito, Mas Tatang. Mas Rangga, terima kasih terutama pada teman-teman yang turun di lapangan ya untuk survei ini. Kami meyakini ini tidak mudah ya, di 38 provinsi, kemudian dilakukan dengan biaya sendiri, dan ini tadi malam saya baca, pagi saya baca, jadi kami bacalah, bahkan kami kaji secara khusus, dan kita sama tadi membacanya dengan penuh hati-hati ya, karena memang terlihat di situ ada 90% masyarakat itu meyakini ya kesungguhan pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian juga kita melihat ada kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berada di rel yang benar. Kami juga melihat tingkat keyakinan yang 90% ini merepresentasikan dukungan publik gitu. Kemudian juga tingkat kepuasannya mencapai 80,9%. Jadi terus terang ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Namun ini juga sebagai pengingat bahwasanya harapan dari masyarakat ini begitu tinggi ya. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto di saat Musrembang kemarin sudah mengingatkan kembali bahwasanya Mas Tatang, Mas Vittorio, kita harus bersih-bersih ya. Sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Kan itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena Presiden kita sangat
Jadi pemberantasan korupsi ini berada di puncak pikiran Pak Prabowo ini, apa top of mind ya. Jadi betul-betul Presiden kita mengatakan beliau tidak menyalahkan masa lalu. Presiden mengatakan kita tidak boleh saling salah menyalahkan, ini kesalahan kolektif, dan kita memang harus jujur mengakui bahwasanya ada suap menyuap masih tinggi, korupsi masih tinggi, perjalanan dinas fiktif, kemudian upaya-upaya bermain-main dengan anggaran, dan kami yakin semua yang di pemerintahan hari ini merasakan ada upaya-upaya godaan-godaan, bagaimana dengan proyek ini, bagaimana terlibat dengan proyek ini, dan lain sebagainya begitu. Dan memang oleh karena itu di 2 bulan pertama itu ketika Presiden menyampaikan kita harus melakukan penghematan karena sebetulnya bisa. Sehingga di 2 bulan pertama ketika dipangkas perjalanan dinas itu 50% dan hasilnya langsung kelihatan, kita berhasil hemat 3,6 triliun dalam 2 bulan. Kan 3,6 triliun kan besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan anggaran pemeriksaan kesehatan gratis 4,7 triliun, artinya dengan 2 bulan berhemat. Kalau dulu kan perjalanan dinas ke luar negeri itu kadang 10 orang, 20 orang, sekarang maksimal 3 orang, itu pun harus seizin Presiden gitu. Jadi dimulai dari Magelang ya. Di Magelang itu Presiden kan mengatakan jangan setia kepada Prabowo, setialah kepada bangsa dan negara. Artinya Presiden ini meluruskan dulu sama-sama pola pikir kita ini harus sama. Jadi bukan kepada Prabowo kesetiaan itu, tapi kepada bangsa dan negara. Kemarin merespon survei dari teman-teman Kompas, Presiden juga ditanyakan waktu itu, bagaimana dengan makan bergizi gratis? Presiden juga mengatakan tidak perlu berterima kasih kepada Prabowo. Karena sesungguhnya makan bergizi gratis itu berasal dari pajak, itu haknya dari para pelajar kita, haknya daripada ibu hamil, haknya dari para santri dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi cara berpikir, mohon maaf kami mengatakan cara berpikir tidak koruptif ini sudah dimulai dari pikiran Pak Prabowo. Justru dia meminta kepada ibu bapak guru, tolong jangan berterima kasih kepada saya, karena harus dibangun kesadaran bahwasanya itu uang masyarakat gitu. Sehingga Presiden mengatakan jangan sampai ada sedikit pun kepikiran aja tidak boleh untuk coba-coba memainkan anggaran, korupsi, pungli dan lain sebagainya. Meskipun kalau kita lihat datanya memang cukup mengerikan ya, misalnya kayak data pungutan liar itu di mana-mana, korupsi, kegiatan-kegiatan fiktif. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kompas ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini modal penyemangat yang sangat besar, tapi juga sekaligus ini menjadi warning bagi kita semua di pemerintahan. Nah, Presiden kita meyakini ibu bapak kita hari ini yang menjadi menteri, wakil menteri, itu bisa menjadi teladan ya. Teladan dalam penghematan anggaran, teladan dalam pencegahan korupsi, teladan dalam pencegahan dan pemberantasan judi online, penyelundupan, penghematan anggaran. Presiden meyakini ibu bapak kita ini bisa sadar. Dan masyarakat juga sudah mulai dididik sejak dini ya, bahkan sejak dari dalam kandungan. Maksudnya begini, jadi Presiden kan ingin negara itu hadir ketika orang masih dalam kandungan, ketika dia masih balita, ketika dia masih pelajar. Makanya sebelum makan bergizi gratis itu, Mas Victorio, Mas Bivitri, itu disampaikan ini uang negara, ini hak dari teman-teman, adik-adik semua, tidak perlu menunggu dapat KTP,
harus dilayani oleh negara, tapi negara sudah hadir sejak dini. Dari situ sudah mulai tertanam pikiran-pikiran memang kritis. sudah ditanamkan oleh Pak Sudah Prabowo. ditanamkan, makanya kan ya. kita lihat kemarin Ya. itu ada pelajar SD, gurunya tidak masuk, Nah, videokan. Mas Hariko, bentar nih. Kalau misalnya bicara soal penanaman anti korupsi itu mungkin sudah ditanamkan, tapi ini yang menarik juga nih Mas dari temuan Litbang Kompas ini adalah soal tadi indikator terkait dengan pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum ini masih paling rendah ini Mas. Ini 57,5%. Mas, ini bagaimana pemerintah ke depan melihat, karena ini salah satu mungkin akar tadi ya, kita melihat masyarakat kita ternyata walaupun bukan kasus korupsi per se gitu, tapi ini tindakan koruptif juga kan? Iya, tindakan koruptif yang kayaknya memang dihadapi masyarakat setiap hari nih, melihat mungkin aparat penegak hukum yang kemudian masih bisa disuap. Ini apa mungkin langkah-langkah yang mitigasi atau pemberantasan yang mungkin akan dilakukan pemerintah ke depan ini dengan angka ini, Mas? Iya, makasih Mas Tatang. Selamat pagi. Tadi kita sudah berbicara tentang apa yang terjadi di Magelang ya. Selama ini yang selalu menjadi salah satu kendala itu adalah ego antar kementerian, komunikasi yang buruk. Jadi di Magelang disatukan dulu oleh Presiden. Kita ini satu tubuh. Artinya antara penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, apalagi itu agama, semua bidang ini semuanya terkait. Ya. Tadi kan terkait dengan itu, di awal Presiden kita sudah mengatakan kita ini harus jujur mengakui. Dan menariknya di sini ketika Presiden itu menyampaikan masalah-masalah hukum itu tidak ada yang tersinggung. Presiden, orang memahami bahwa Presiden Prabowo ini tidak bermaksud untuk menyindir presiden-presiden sebelumnya atau mengatakan kalau presiden sebelumnya tidak berbuat maksimal terkait dengan penegakan hukum, tetapi yang kami tangkap adalah masyarakat merasakan bahwa presiden itu tidak menyalahkan siapapun, justru mengajak semua orang ini untuk terlibat bersama-sama, ayo kita bereskan. Jadi presiden mengatakan tidak ada negara yang sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Ya. Nah, di awal makanya beliau sampaikan tidak ada yang kebal aturan. Dalam sidang kabinet yang pertama itu, jangan ada di sini yang merasa kebal aturan. Itu kan ditekankan betul sama Presiden. Dan kebetulan di awal itu memang selama ini upaya-upaya melindungi justru terjadi di dalam pemerintahan sendiri. Misalnya pegawai yang diharapkan untuk mencegah judi online justru menjadi kaki tangannya judi online, dan itu ada di kementerian gitu. Nah, itu kan ditangkapi. Ada sekitar lebih kurang 24 orang dan sampai hari ini juga masih dalam pendalaman. Siap. Dan itu juga didukung oleh Ibu Mutia Hafiz, Mas Angga Raka Prabowo, Mas Nezar Patria. Intinya sekarang ini kita udah sama-sama satu frekuensi, baik dalam pemenuhan gizi, dalam pemberantasan korupsi. Itu sudah ada kesamaan bahwa kita ini harus mulai, tentunya tidak bisa simsalabim ya, perlahan-lahan, bahkan sampai di Musrembang juga kalau nggak salah ketika Presiden menunjukkan apa ya kalau bahasanya itu gemes kali ya, gemes atau apa gitu. Ya, geram. Geram ya, terkait dengan hukuman untuk para koruptor. Tentunya bukan untuk kasus itu saja, tapi untuk berbagai kasus lainnya gitu. Artinya memang titik tekannya di tidak ada yang kebal aturan gitu ya. Ya, siapapun itu ya. Siap-siap kalau ente mainan korupsi ya kita sikat juga gitu ya. Mas Hariko ya. Intinya gitu kan. Karena misalnya begini ya, terkait dengan tadi. Ini kan program langsung ya. Misalnya kayak pemeriksaan kesehatan gratis nih sama makan. Ini yang langsung itu kan pemeriksaan kesehatan gratis, makan bergizi gratis, renovasi sekolah, peningkatan kapasitas rumah sakit, kemudian peningkatan kapasitas sekolah, renovasi toilet dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nih ada korupsi,
Tadi kan dalam surveinya Mas Rangga dibilang yang paling kritis ini generasi milenial kan begitu. Ya. Ya. Nah, justru mereka-mereka ini sangat dibutuhkan kritikan-kritikan dari mereka itu karena mungkin mereka lebih lama bermedia sosial. Tanpa ada kritikan-kritikan seperti itu, tentunya ibu bapak kita yang menjadi menteri, wakil menteri melihat, oh tidak ada masalah. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat di media sosial, Mbak Bivitri, kemudian banyak tampil media memberikan masukan-masukan, itu justru sangat bagus untuk bangsa kita ini untuk melakukan percepatan. Jadi kalau diibaratkan pemerintahan ini seperti sebuah mobil, survei Kompas TV, Mbak Bivitri, teman-teman Gen Milenial itu juga ikut mendorong biar lajunya semakin cepat gitu. Wah, siap, Siap. mantap. Oke, kita tahan dulu, Mas Harigo. Kita mau tanya ke Mbak Bibit nih, Mbak. Ini kan kasus-kasus hukum yang terjadi di 100 hari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan juga soal extrajudicial killing, artinya yang melibatkan aparat bersenjata, penegak hukum gitu, yang seharusnya mengayomi, melindungi, tapi malah menjadi tersangka nih dalam beberapa kasus. Nah ini sebenarnya juga mulai diungkap gitu, ada sebuah keberanian begitu ya untuk mengungkapkan itu. Apakah ini bisa dilihat sebagai langkah responsif dari pemerintah atau justru sebaliknya harusnya kasus-kasus ini nggak perlu terjadi sejak awal ya nggak gitu. perlu ada gitu kalau mungkin misalnya bisa dimitigasi. Mbak Bibit melihatnya gimana tuh Mbak? Ya, jadi extrajudicial killing itu juga kan mulai diangkat sebenarnya oleh warga melalui citizen journalism yang kemudian disambut oleh teman-teman jurnalis ya, terutama jurnalis investigasi. Jadi ada catatan yang sering sekali belakangan ini kita dengar yang namanya no viral, no justice, itu sebenarnya mendukung pengungkapan-pengungkapan itu. Yang di sisi lainnya juga menandakan bahwa ternyata sistem, jadi saya bicaranya secara sistem nih, kalau kita bicara penegakan hukum, secara sistem sebenarnya kita itu masih belum bagus untuk penegakan hukum. Itulah buktinya, kita viralkan dulu, naikkan dulu extrajudicial killing kah, kemudian penggusuran-penggusuran yang sebenarnya zolim begitu ya, tidak berdasarkan hukum dan seterusnya, bahkan kadang-kadang pakai preman. Itu yang di Rempang kemarin kan pakai preman tuh, warga digebukinnya misalnya. Itu hal-hal yang baru terangkat ketika sudah ada publikasi di media sosial dan kemudian disambut di media massa. Nah, jadi saya ingin membicarakan, kalau misalnya saya tarik lagi ya yang tadi ditanyakan oleh Mas Tatang soal misalnya pemberantasan suap misalnya begitu. Saya kira harus melihat ke sistem. Bukan orang per orang. Misalnya, oh baiklah untuk yang judi itu sudah ditangkap misalnya sekian orang, 5 orang atau 6 orang. Tapi pertanyaan besarnya adalah perbaikan sistem apa yang sudah terjadi sehingga segala persoalan hukum ini bisa dipecahkan secara sistemik. Jadi bukan, tadi saya sempat sebut kata kunci populisme hukum ya. Karena ini saya kira satu hal yang perlu kita soroti. Jadi misalnya, no viral, no justice, dan lain sebagainya, itu terjadi karena kita nggak punya sistem yang memungkinkan kita sebagai warga negara biasa yang nggak punya kekuasaan, itu mengadu, kemudian pengaduannya ditindaklanjuti dengan baik. Misalnya kasus pembunuhan seorang siswa di Semarang, misalnya begitu. Atau ya beberapa kasus lagi ada ya, di Jogja juga yang orang Semarang, belum lagi yang di Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Kita harus, bahkan ada kasus yang penegakan hukum, ini kaitannya juga bukan di yudikatif tapi masih di eksekutif, yang majikan dia menganiaya apa tuh namanya istilahnya ya, pelayan di suatu restoran milik ibunya, itu sudah berbulan-bulan tidak ditindaklanjuti, baru setelah viral ditindaklanjuti. Jadi sistemnya nggak ada. Nah, jadi saya ingin meneruskan sedikit soal populisme hukum ini. Kan singkatnya sih supaya publik juga ini ya, kita bisa bicarakan bareng-bareng nih. Adalah ada hal-hal yang sifatnya memang mudah ditangkap oleh publik, mudah dicerna, makanya muncul persepsi-persepsi baik, tapi dia sebenarnya tidak menyelesaikan masalah secara sistemik. Nah, misalnya tadi itu, oke ada yang ditangkap,
Tapi secara sistemik orang yang ditangkap itu apakah dia bisa benar-benar dihukum pidana atau cuma kena sanksi etik? Itu yang terjadi pada beberapa aparat kepolisian. Atau bahkan ada aparat kepolisian yang sudah dia memperkosa, kemudian dia kena sanksi etik, dia banding, dia dikerjakan lagi. Setelah menikahi itu ya. Iya. Jadi itu kan secara sistem itu sebenarnya salah. Walaupun secara kasat mata kita bilang, oh dia kena sanksi etik nih gitu. Nah itu yang saya sebut dengan populisme hukum. Nah jadi buat saya penting sekali untuk, tadi sebenarnya kan pertanyaan Mas Tatang ke ini ya, ke soal extrajudicial killing. Tapi baik extrajudicial killing, pemberantasan korupsi, pemberantasan suap tadi ya, terus penuntasan kasus-kasus hukum dan lain sebagainya, itu harus dipastikan ada reformasi sistem. Jadi bukan cuma ini udah dipecah kok kementeriannya gitu. Nah buat saya itu populisme hukum, tidak menyelesaikan secara substantif, secara sistemik. Ini sistemnya dibuat gimana nih supaya ini nanti tidak terjadi lagi. Karena kalau kita hanya dengan segala hormat kita hanya mengandalkan Pak Prabowo yang memang kuat dari segi komandonya begitu ya, rencana-rencananya, maka kalau sistemnya tak berubah setelah Pak Prabowo terus kita jadi hancur dong gitu. Jadi itulah buruknya ketergantungan pada sosok-sosok tertentu gitu. Lebih baik kalau kita berbicara reformasi sistem penegakan hukumnya gitu. Artinya mumpung sekarang Pak Prabowo itu punya kekuatan komando, bikinlah sistemnya Pak gitu ya. Jadi sekali pekerjaan nutup celah-celah itu ya Mbak ya, celah-celah orang untuk korupsi, extrajudicial killing itu tuh ditutup dengan bikin sistem yang proper gitu ya. Reformasi kepolisian misalnya, atau kemudian dibenahi betul penjara sudah dipisah sekarang jadi kementeriannya dipisahkan dengan ini ya HAM gitu misalnya ya. Tapi bagaimana dengan overcrowding di penjara secara sistem, bagaimana membenahinya, pengguna narkoba saja misalnya tidak usah di penjara tapi direhabilitasi, itu kan butuh kebijakan. Nah, maksud saya masuklah ke hal-hal yang sifatnya policy ketimbang hal-hal yang sifatnya cuma populisme hukum tadi ya, saya pakai istilah seperti itu. Siap. Mbak Bibip, aku mau tanya juga terkait populisme hukum juga. Ini kan salah satu parameter yang juga angkanya cukup bagus adalah tingkat kepuasan terhadap pemberantasan korupsi. Dan tadi Mas Rangga juga memaparkan bagaimana ini sangat berkaitan dengan beberapa kasus hukum yang melibatkan nama-nama besar di 100 hari ini gitu. Apakah memang Mbak Bibip melihatnya tingkat kepuasan yang tinggi ini juga sangat dipengaruhi oleh populisme hukum yang mungkin mempengaruhi persepsi publik gitu, sementara mungkin faktualnya tidak seperti itu atau gimana? Atau masih di lapangan masih banyak kasus-kasus karena yang kita tahu kan juga kalau misalnya pemberantasan korupsi ini sangat berkenaan erat dengan misalnya perampasan aset dan lain-lain yang RUU-nya juga belum diproses juga kan di DPR sampai sekarang, termasuk oleh partainya Pak Prabowo gitu. Gimana Mbak melihatnya Mbak? Iya, menurut saya ini juga dampak dari populisme hukum itu. Karena misalnya kan waktu ada temuan di rumahnya Zaro Frikar. Oh, yang uangnya banyak banget itu ya. Emas 900 M. Dan hampir 1 triliun hampir rupiah. Hampir 1 T ya. Iya. Dan ya kan berkilo-kilogram emas itu semua. Wow, saya sendiri juga kaget gitu ya. Dan itu di display, ditampilkan sebagai bentuk capaian dari kejaksaan. Yang memang benar. Tapi persepsi orang langsung, wah berarti sukses penegakan hukum. Dapat tuh kita sekian kilogram emas dan sekian ratus miliar rupiah. Tapi kan itu ternyata ujungnya adalah ya tidak sesederhana itu, karena nanti akan tergantung dari penuntutannya dan seterusnya. Atau sama, begitu misalnya Harvey Muiz ditangkap, yang dinarasikan oleh kejaksaan adalah korupsinya 271 triliun ya kalau nggak salah ya, saya lupa persisnya. Tapi juga mengejutkan, wah gila nih. Nah, tapi begitu sampai di pengadilan, kejaksaan yang di bawah eksekutif juga nih ya. Kalau hakim ya nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Tapi kejaksaan menuntutnya hanya 12 tahun. Tidak seperti orang bayangkan, wah 271 triliun, wah dihukum seumur hidup nih harusnya nih. Tuntutannya seumur hidup gitu kan. Tapi ternyata tuntutannya 12 tahun tuh, dan malah kemudian oleh hakim dikasihnya setengahnya gitu ya. Nah, jadi kan tapi yang sudah terpatri, sudah terekam oleh
masyarakat, makanya kemudian jadi persepsi adalah sukses menyelamatkan 271 triliun gitu. Padahal nggak ketemu karena 271 triliun juga masih sangat bisa diperdebatkan ya, karena itu ternyata menghitung juga soal potensi loss kerugian yang itu diskusi hukumnya bisa 3 hari 3 malam sendiri tuh, karena siap gitu. Okay. Tapi persepsinya udah dapet kan orang, wah gitu. Oke, nah aku tertarik dulu ini ke Mas Hariko. Mas Hariko ini menarik tadi soal populisme hukum ini. Populisme artinya kasus-kasus hukum yang mungkin juga mempengaruhi persepsi, itu adalah kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh besar, terus di highlight juga dengan temuan-temuannya. Tapi tadi ada masukan dari Mbak Bibit bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah pembentukan sistem gitu yang kemudian menutup celah itu, dan harapannya itu juga bisa dilakukan oleh Pak Prabowo yang sangat Pak Prabowo ini kan punya fungsi komando yang luar biasa ini kan menstrategikan dan lain sebagainya. Apakah itu mungkin juga akan dilihat oleh pemerintah saat ini? Dan kemudian soal no viral no justice ini jadi keresahan juga nggak sih Mas, yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di pemerintahan ini gitu? Ya, udah Mas Tatang, udah. Sudah Mas Hariko. Terima kasih Mas Tatang, Mas Rangga, Mas Victorio, Mbak Bivitri. Sekali lagi makasih, kami mencatat masukan-masukan terutama dari Mbak Bivitri sama Mas Tatang ya. Intinya memang hasil survei ini kami sangat berterima kasih, sangat mensyukuri sebagai penyemangat bagi pemerintahan. Namun sekali lagi ini sebagai alarm pengingat bahwa harapan dan keyakinan yang amat tinggi dari masyarakat ini harus tetap dijaga. Bahkan harus ditingkatkan kan begitu. Ini butuh kerja keras. Sebab jika lengah sedikit kan bisa turun. Nah, kepercayaan ini kan modal besar. Jadi kan diuji ini, baru dilantik, apakah presiden ini mampu memimpin, kemudian mengatur birokrasi ini yang sudah sekian puluh tahun kan begitu. Langsung. Jadi bagaimana cara menertibkan birokrasi pemerintahan yang selama ini dikritik oleh netizen, suka menghambur-hamburkan uang terkait perjalanan dinas kan begitu. Nah, langsung presiden minta perjalanan dinas dibatasi dulu. Itu dulu ujian yang pertama, mampu nggak? Ternyata sukses, presiden bisa membatasi perjalanan dinas itu, bahkan tanpa perjalanan dinas itu pun kita tetap cerdas. Tanpa studi banding kan kita bisa tetap cerdas, benar nggak, Mas? Tetap jalan juga kok, gitu ya. Itu kan artinya kita udah bisa hemat 3,6 triliun untuk 2 bulan pertama. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan selanjutnya tentu kan presiden, akan terus melakukan berbagai kerja-kerja konkret, baik pendekatan dari hati ke hati, kemudian upaya mengajak menyadarkan ibu bapak hari ini yang menjadi menteri. Kan kalau kita perhatikan tuh gaya kepemimpinan presiden kita kan mengapresiasi, mengingatkan, tidak pernah mengalamatkan kepada sosok-sosok tertentu, tapi lebih bagaimana menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, pungutan liar sebagai musuh bersama, orang-orang yang merugikan negara sebagai musuh bersama. Nah, itu yang kita lihat sejauh ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Bivitri tadi, itu akan terus dilakukan kajian-kajian. Bahkan presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah bahkan menyampaikan beberapa pikiran-pikiran yang sangat maju ke depan untuk didiskusikan. Misalnya, apa sebetulnya akar dari korupsi ini? Apakah dimulai dari pemilihan ini, pemilihan itu, seperti yang sedang ramai didiskusikan, atau di mana? Jadi betul-betul dicari akar persoalan ya. Nah, Mas Hariko, sebenarnya Pak Prabowo sendiri tuh juga kemarin sempat jadi perhatian khusus gak sih Mas, terkait dengan kalau kita lihat beberapa aparat penegak hukum kita gitu ya, yang juga terlibat itu Mas, jadi tersangka dalam beberapa kasus ini. Pak Prabowo sempat resah juga dengan ini gak sih? Geram juga nggak nih lihat
fakta di lapangan ada kasus-kasus begini nih. Iya, itulah ketika di Musrenbang itu kan kumpul ya. Kumpul aparat keamanan, seluruh kepala daerah, ibu bapak kita yang menjadi wakil menteri. Ini situasinya bukan 10-20 tahun lagi, semua orang punya gadget, kan begitu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita tidak berbenah, kalau kita tidak bersih-bersih, maka masyarakatlah yang akan membersihkan kita. Dari berbagai buku, bacaan, pengalaman Pak Prabowo yang sejak kecil lama di luar negeri, kemudian berbagai pendidikan, berbagai literatur yang sudah beliau pelajari, baik langsung praktis, beliau sampai pada satu kesimpulan, tidak ada negara sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Kan begitu yang beliau sampaikan. Jadi beliau meminta ibu bapak kita yang hari ini menjadi menteri, wakil menteri, kepala daerah untuk menjadi teladan. Dan betul-betul menjadi garda terdepan bagaimana taat hukum, kemudian dalam pencegahan korupsi, narkoba, judi online, dan penyelundupan. Jadi kalau kita perhatikan misalnya tadi yang ditanyakan Mas Tatang, ya sama halnya. Kenapa kemarin itu ada rapat terbatas tanggal 17 Januari hari Jumat? Itu kan sama, karena di media sosial ada yang bikin video. Penontonnya itu saya cek, 17 juta ini penonton video. Satu video itu penontonnya. Yang dia bilang, terima kasih Bapak Prabowo Subianto, kami sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Itu 17 juta, komentarnya ribuan. Tetapi ada video yang tidak sampai jutaan penontonnya, tapi yang mengatakan, Bapak Presiden, teman-teman kami sudah bikin video dapat makan bergizi gratis, tapi kami belum. Nah, justru yang diperhatikan oleh Presiden Prabowo yang tidak sampai jutaan ini penontonnya. Loh, ini ternyata belum dapat. Padahal di 2024 itu sudah sangat baik dianggarkan, kita punya uang 71 triliun untuk 15 sampai 17,5 juta orang. Nah, Presiden meminta menyentuh hati seluruh para kementerian ini anak-anak kita, gimana caranya dilakukan percepatan agar semuanya bisa merasakan makan bergizi gratis. Kalau dampak lain dari makan bergizi gratis tadi sudah kami jelaskan ya, akan membangun kesadaran. Nah, tapi Mas Hariko, maksudnya tadi kan Pak Prabowo memintanya kepada teman-teman menteri, wamen, kepala daerah, tapi spesifik soal tadi kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini, Pak Kapolri dan Panglima ini juga sempat jadi dapat atensi ya, atau dapat apa teguran nggak dari Pak Prabowo nih? Ya, ini tentang kepemimpinan ya, leadership, strategi, bagaimana beliau mempelajari kepemimpinan selama ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Tentu Presiden punya cara sendiri, bagaimana untuk meningkatkan kinerja aparat hukum, bagaimana penegakan hukum itu tidak lagi berbasis viral, bagaimana orang usaha rental tiba-tiba dia yang dirugikan, tiba-tiba dia pula yang meninggal. Nah, ini kan sesuatu yang harus tidak bisa kasus per kasus. Tiba-tiba pada kasus ini beliau memberikan pernyataan, pada kasus ini beliau memberikan pernyataan, kan tidak seperti itu. Caranya kan harus diperbaiki seperti yang disampaikan oleh Ibu Bi Fitri tadi, secara sistematis. Nah, begitu. Nah, ini kan membutuhkan strategi untuk kita ini di bumi ini dengan negara terbesar keempat sedunia loh ini. Bukan mengurus satu pulau dengan penduduk 30 atau 40 juta orang. Ini kan kita dari Aceh sampai Papua. Ini gimana caranya? Ya, artinya misalnya kejadian kan bisa dimanapun, dari 80 ribuan desa ini atau 514 kota kabupaten ini kan bisa jadi di mana-mana kan. Nah, ini kan harus betul-betul belajar dari pengalaman di masa lalu, di mana kesalahan-kesalahan dan kelebihan di masa lalu, kemudian kita harus menerapkan sebuah strategi sehingga di pemerintahan ini ada kemajuan
sehingga hal-hal yang dikeluhkan Ya. oleh masyarakat tadi tidak terjadi kembali Jadi gitu. lagi. Siap, siap. Oke. Siap. Thank you. Oke. Siap. Thank you Mas Siap, Hariko. mantap Mas Sebentar, Hariko. Mas. Oke. Mas, Udah beres? Mas Rangga, mungkin ini juga sekaligus penutup. Tadi kan ada beberapa hal yang disinggung oleh Mbak Bivitri ya, terkait dengan populisme hukum, juga bagaimana persepsi publik yang ditangkap itu mungkin sedikit bias karena ada faktor tadi. Ini ngapalin aja nih. Ada faktor pengetahuan, ada faktor narasi ya kan dari pendengung-pendengung, ada data juga dan ada dari tergantung pertanyaan surveinya juga. Nah, sejauh mana Litbang Kompas dalam melakukan survei ini berupaya memitigasi hal tersebut supaya bias-bias dalam persepsi publik ini bisa dikurangi gitu dan jawabannya bisa lebih mendekati realitas. Ya gini mungkin sekalian inilah ya closing statement lah. Ya, sekalian closing statement. Jadi memang gini, saya sepakat banget yang dibilang sama Mbak Bibip ya bahwa pinjem istilahnya waktu itu yang ngomong, oh ini si Mas Uceng. Dalam satu sesi sempat diskusi bahwa survei itu kan kebenarannya bukan faktual, tapi metodologis. Jadi mencoba untuk mendekati realitas tuh pakai metode kuantitatif. Begitu. Dan pasti itu punya banyak sekali blind spot. Yang dibilang sama Mbak Bibip tadi benar. Gitu. Bagaimana kita mencoba untuk melihat persepsi kan. Yang ya bisa benar bisa salah, tapi persepsi atau suasana masyarakat tuh begini nih. Ketika itu misalnya ada diskoneksi dengan berbagai titik-titik kritis yang mungkin perlu dirubah ke depannya itu mungkin ya saya harap bisa dibawa agendanya oleh teman-teman yang melihatnya dalam konteks yang lebih misalnya kualitatif begitu. Nah, saya rasa sih ini bisa jadi refleksi aja sih Mas. Refleksi bahwa di tengah suasana publik yang positif seperti ini, jangan sampai kemudian agenda reformasi yang banyak sekali disebutkan dalam asacitanya Pak Prabowo itu kan ada banyak tuh, reformasi hukum, reformasi Polri dan lain-lain. Nah itu jangan sampai kemudian terlupakan. Itu jangan sampai di atas angin lah kurang lebih kayak gitu dengan hasil ini gitu ya. Benar. Oke, Mbak Bit mungkin ada yang ingin disampaikan nih sebagai closing statement kebersamaan kita pagi hari ini nih. Ya saya seperti yang tadi saya sudah ungkapkan ya, bagi saya ini baik untuk memberikan catatan, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sekarang sedang berupaya keras untuk menjadi penyeimbang pemerintahan, karena lagi nggak ada oposisi nih di pemerintahan sekarang, jadi kita harus lagi kesepian. Ya, ini tugas demokrasi lah menurut saya. Jadi dengan konteks itu maka survei ini penting untuk jadi pengingat bahwa ternyata banyak hal yang masih harus dikomunikasikan secara lebih baik, termasuk untuk memberikan pendidikan warga, gitu, pendidikan kewargaan. Jadi civic education dalam arti sebenarnya yang basisnya hak, gitu. Jadi kalau misalnya kita diambil uangnya oleh para koruptor, kita berhak marah karena itu hak kita. Itulah civic education yang sebenarnya. Jadi barangkali itu pengingat besar. Lepas dari soal metodologi, soal persepsi yang dibiaskan oleh buzzer dan lain sebagainya, tetap saja ini catatan penting karena untuk membangun demokrasi memang butuh warga yang aktif dan punya pendidikan hak yang cukup gitu. Makasih. Oke. Siap. Civic education, pendidikan kewarganegaraan. PPKN tentang hak ya, tentang hak. Gitu. Nah, Mas Hariko ini closing statement seperti apa ini, Mas? Ya, makasih brother. Jadi terima kasih sekali lagi ya kepada Kompas TV, terutama teman-teman yang turun di lapangan untuk survei tatap muka langsung dengan masyarakat. Makasih juga Mbak Bivitri dan teman-teman. Intinya kita ini sama, tujuan kita sama. Kita ingin betul yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu kan sudah sering beliau sampaikan. Seharusnya kalau menurut Presiden itu kan di 2024 atau bahkan di 2025 ini kita ini posisinya sudah negara maju kalau selama ini tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi, tidak ada kekurangan gizi dan lain sebagainya. Dengan status kita sumber daya alam yang begitu besar ini, kita ini sudah negara maju. Jadi kan beliau menyampaikan seperti itu. Nah, ini sudah masuk semuanya di kepala para menteri, di kepalanya para kepala daerah, frekuensinya sudah sama. Optimisme itu sudah sama. Nah, survei ini membuat kita justru tidak boleh mengecewakan masyarakat. Karena tingginya hasil survei ini
Bahkan ini banyak yang mengatakan ini di luar dugaan setinggi ini. Nah, jangan sampai mengecewakan masyarakat karena di situ ada keyakinan, juga ada kepercayaan, ada kepuasan. Makanya ini menjadi cermin betul bagi kita semua. Intinya jangan sampai mengecewakan masyarakat, jangan main-main jangan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kemudian jangan korupsi, jangan pungli, laksanakan semua program-program prioritas. Oh ya, kami mau ngabarin juga kalau tanggal 6 nanti ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ini Siap. bukan pemeriksaan kesehatan biasa ya, pemeriksaan kesehatan. Ini tanggal 6 Februari ya? Yang lengkap ya. Jadi ada satu tradisi baru di zaman Pak Prabowo ini, Mas Tatang. Siap. Kalau Mas Tatang ulang tahun nanti istrinya tidak hanya sekedar mengucapkan ulang tahun, tapi Mas Tatang selamat ulang tahun, jangan lupa cek kesehatan. Nah, ada begitu. Asik. Tapi kalau Mas Tatang periksa kesehatan membebani keuangan negara ini Mas, penyakitnya banyak Mas. Iya, penyakit wartawan itu harus banyak loh ini dideteksi. Mas Hariko ini. Ya. Aduh, gizi Ini buruk ada juga ini. 600.000 orang yang meninggal dunia setiap tahun di Indonesia karena penyakit kardiovaskular. Makanya harus dicek. Siap. Mantap. Oke. Siap. Kalau gitu terima kasih Mas. Siap Mas Hariko, terima kasih Mbak Bibip, terima kasih. Mas Rangga, terima Mas kasih Rangga, pagi hari ini sudah mengisi bersama kita dan semoga sahabat Kompas.com tercerahkan. Serahkan. Jaga nanti survei dari Litbang Kompas, harian Kompas masih akan berjalan terus ya sampai Survei berapa hari berkala ke ya? depan ya. Ya, sampai berapa hari ke Hari depan, depan. nanti bisa dipantengin di Dipantengin terus ya. Kompas.id, di Ya. Kompas TV, semua kan. Semua Dan juga ya, Kompas.com. Dan juga Dan juga Kompas.com Kompas. gitu. Terima kasih gitu sahabat Kompas.com, semoga kasih. selalu tercerahkan. Terima kasih juga para narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya Tatang Gurito, Saya Vittorio. kita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan newsroom selanjutnya. See ya.